أما بعد أحبائي الكرام أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين آمين يا رب العالمين. Berikutnya silakan semua buka kitab Manahijut Tamyiz halaman 88. Semuanya buka Manahijut Tamyiz. Kita sudah sampai fakrah ketiga, summat tafaqu. Baik, Hamzah, ikra. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من كتاب مناهج التمييز بين أصول الدين وفروع الدين في العقيدة والشريعة والأخلاق عند أهل السنة والجماعة لسيد الوالد الحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين. ثم اتفقوا على وجود المعجزة للرسل والأنبياء ووجود الكرامة للأولياء ووجود المعونة للمؤمنين، واتفقوا على نزول عيسى بن مريم عليه السلام وقدوم الإمام المهدي عليه السلام وهو من ذرية فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على قبول أحاديث صحيحة سواء كانت متواترة أم آحادا في الأحكام والعقيدة والأخلاق، واتفقوا على وجود البرزخ ونعيمه وعذابه وعلى وجود البعث والصراط والميزان والمحشر والشفاعة والرؤية، واتفقوا على عدم تكفير أهل القبلة ومرتكب الكبيرة، واتفقوا على جواز الاختلاف في الفروع الظنية وعدم جوازه في الأصول القطعية. Hasbuk, jazakumullahu khairan jazaa, ahsantum. Baik, ya ikhwan, kita lanjutkan. Di sini dikatakan summat tafaqu ala wujudil mu'jizah lirrusuli wal anbiya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah kita sedang membicarakan tentang ciri tanda daripada ahlus sunnah wal jamaah dalam urusan akidah. Sesuai judulnya alamatul madzhab sunniyatil aqdiyah. Nah, di antaranya ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa para rasul dan nabi mendapatkan mukjizat. Sementara para aulia mendapatkan karamah. Nah, di sini kita berhenti sejenak. Kalau mukjizat, para nabi mendapat mukjizat, itu sudah disepakati oleh seluruh al-madzhab al-islamiyah qatibatan. Jadi semua madhab Islam, bukan ahlus sunnah saja. Semua madhab Islam, bukan ahlus sunnah saja. Saudara, sampai Mu'tazilah sekalipun mengakui kalau para nabi dan rasul punya mukjizat, mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan karamah. Nah, karamah ini saudara disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah. Allah berikan kepada para aulia, tapi diingkari oleh kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak percaya, tidak yakin adanya karamatul aulia. Nah, maka itu di sini kita masukkan, ini termasuk daripada ciri ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ciri ahlus sunnah wal jamaah ini ada dua. Ada usuluddin, saudara, yang memang sama saja dengan yang bukan ahlus sunnah. Percaya tentang mukjizat, itu usuluddin. Baik ahlus sunnah maupun bukan ahlus sunnah itu percaya. Tapi tetap kita masukkan bahwa itu merupakan bagian dari ciri ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua adalah usulul madhab.
Nah, karamah ini termasuk usul madhab ahli sunnati wal jamaah. Kita tidak katakan dia usuluddin, tapi kita katakan dia usul madhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi hanya ahli sunnah wal jamaah yang percaya ini, sementara Mu'tazilah tidak mempercayainya. Nah, nanti insya Allah di dalam risalah ini ada pembahasan khusus tentang ini, itu di halaman 200-an ya ikhwan. Di sini mari kita lihat sebentar. Innal mu'tazilata ankaru karamatil awliya li'annahum ra'u annahu la yajuzu an yudhira ala hadal had illa wa yadullu ala nubuwah. Kama dzakarahul Ghadi Abdul Jabbar al-Mu'tazili. Jadi Abdul Jabbar al-Mu'tazili ini tokoh Mu'tazilah. Nah, dengan tegas dia mengingkari adanya karamah, saudara. Karena ada kekhawatiran di kalangan Mu'tazilah, karamah ini bisa jadi saingan mukjizat. Nah, karamah ini nanti sulit dibedakannya dengan mukjizat ya kawan. Nah, kemudian dikatakan wastadalla ala dzalika bi annahu. Dia punya dalil diantaranya, saudara, laukanat, saudara, tadhar alal aulia, andai kata karamat itu memang ada dimiliki oleh para wali, beliau katakan lakanat bi antadhar ala salafis salih min kibaris sahabati aula bi antadhar ala ghairihim mimman nasukku fi halihim. Jadi dia dikatakan kalau di tangan aulia saja karamah itu bisa ada, mestinya karamah terjadi dimiliki oleh para sahabat Nabi mimbabil aula. Nah, mimbabil aula para sahabat Nabi, kibar sahabat juga punya karamah semua. Nah, bagaimana bisa kibar sahabat yang begitu kita yakini akan kebenaran mereka yang tidak kita ragukan, saudara, sementara para aulia yang kadang-kadang diperdebatkan, yaitu daripada kredibilitas orangnya, kok bisa memiliki karomah, sementara para sahabat sendiri, saudara, menurut Mu'tazilah ya, bukan menurut Ahlus Sunnah, sahabat sendiri nggak kelihatan karomahnya. Padahal kibarus sahabat itu banyak, mana cerita karomah mereka? Walaupun ini dibantah oleh Ahlus Sunnah, karena kita lihat dalam beberapa riwayat bagaimana karamahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karamahnya Umar Ibn Khattab, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi karena cerita karamah sahabat ini dianggap nadir oleh Mu'tazilah, dianggap tidak ada, maka mereka menganggap terjadinya karamah di generasi setelah sahabat, saudara, sesuatu yang tidak mungkin. Di sahabat aja hampir nggak ada. Kemudian kita lihat lagi, saudara. Semua manfaat cincau ada di Capanda. Mau Ingat sehat? cincau, ingat Capanda. Tanggapan atau respon ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap sikap daripada Mu'tazilah tersebut. Di antaranya kita bisa lihat keterangan Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Saudara, beliau mengatakan tentang Mu'tazilah Qadariyah, wa ankaratil qadariyah karamatil awliya li'annahum lam yajidu fi ahli bid'atihim da karamatin. Ini menarik nih. Nah, jadi dikatakan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, wa ankaratil qadariyah, Mu'tazilah Qadariyah ini mengingkari karamatil awliya. Kenapa? Li'annahum lam yajidu, karena mereka belum pernah mendapatkan fi ahli bid'atihim, di golongan mereka semua, saudara, para ahli bid'ah, da karamatin, yang punya karamah. Nah, jadi Abu Mansur bilang jangan kaget kalau Mu'tazilah nggak percaya sama karamah. Kenapa? Karena ulamanya nggak ada yang punya karamah. Karena ulamanya nggak ada yang punya karamah, karena tokoh-tokoh mereka nggak ada yang punya karamah, saudara, sehingga mereka nggak percaya kalau karamah itu ada. Ya, ikhwan. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, fa'ankaru ma haramuhu bisu'mi bid'atihim wa dhannu anna igazati zuhuril karamatil awliya yaqdah fi dilalatil mu'jizah ala nubuwah. Nah, jadi dalil mereka ini ngawur.
Mereka katakan dengan adanya karomah, kalau kita percaya karomah, sehingga kedudukan mukjizat nggak ada apa-apa. Orang kepada manusia biasa aja karomah kharigul adah bisa terjadi. Nah, jadi kalau kharigul adah itu terjadi kepada Nabi, apa bedanya yang terjadi dengan orang biasa? Nah, jadi dia menganggap bahwa iman adanya karomah itu menjadi qadahun dalam akidah tentang mukjizat. Atau mereka menganggap ada kekhawatiran kalau karomah itu saudara menjadi nakdul mukjizat atau nakdul nubuwah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan lagi. Saya punya guru, saya punya dosen pembimbing di Universitas Sains Islam Malaysia. Waktu saya mengambil S3, ya kawan. Beliau seorang ahli tentang firq. Nah, di dalam salah satu kitab karangannya, beliau banyak mengarang kitab dalam bahasa Arab tentang firqah-firqah, saudara. Khususnya tentang Syiah, soal Mu'tazilah, dan seterusnya. Di antara yang beliau terangkan dalam salah satu bukunya, wa yabdu anna as-sabab alladhi adda bil mu'tazilati ila rafdi karamatil awliya was salihin huwa khaufuhumus syadid ala mu'jizatir rusul minan naqd. Jadi dikatakan sebab yang kelihatan yang menyebabkan Mu'tazilah ini menolak daripada karamatul awliya dan salihin adalah khaufuhum asyadid. Takut mereka yang begitu kuat atau berlebihan ala mu'jizatir rusul terhadap mukjizatnya para rasul minan naqd, daripada pembatalan. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mereka khawatir kalau karamah ini diangkat bisa menjadi pembatal daripada mukjizat. Jadi apa artinya mukjizat? Mukjizat yang kita gaung-gaungkan dengan sesuatu yang kharigul adah, begitu dahsyat milik para nabi, kok tiba-tiba ada karamah yang kharigul adahnya nggak beda dengan mukjizat. Karena sama-sama kharigul adah. Nah, jadi dikhawatir nanti kalau ada karamatul aulia yang seperti itu membuat mukjizat jadi tidak istimewa lagi. Membuat mukjizat itu jadi tidak sesuatu yang dahsyat lagi sebagaimana yang kita gambarkan dan bayangkan selama ini, ya ikhwan. Maka itu fahawalu biqadril imkan wa taqah. Maka itu mereka berusaha sekuat tenaga an yub'idu ayatu subhatin antalhaq bidilalatil mu'jizat. Sehingga mereka berusaha sekuat tenaga apa saja yang bisa mengganggu daripada eksistensi mukjizat itu mereka tolak, saudara. Nah, kemudian kenapa liyahtasbihan nabi wahdahu duna ghairi? Supaya kharigul adah itu betul-betul hanya khusus keistimewaan nabi, saudara, bukan diberikan kepada selain nabi. Nah, jadi ini yang jadi persoalan. Jadi yang jadi persoalan adalah bahwa karamah itu ada kejadian-kejadian yang kharikul ada, yang zahir kejadiannya, realita faktanya mirip dengan mukjizat. Sama-sama kharikul ada, saudara. Nah, di sini ditolak oleh Mu'tazilah. Yang namanya kharikul ada yang sedemikian rupa itu hanya untuk para nabi, bukan untuk para wali. Nah, jadi supaya kita tahu kalau Mu'tazilah itu menolak karamah, ya kawan. Kemudian di bagian lain dikatakan wa fi ra'yina anna inkara Mu'tazilah lil karamah bihujjatin anna itsbataha yujibu ishtibahil wali bin nabi batil. Nah, jadi sebetulnya ingkarnya Mu'tazilah dengan berdalih bahwa mukjizat itu bisa karamah itu bisa membatalkan mukjizat, saudara, kewalian itu bisa membatalkan nubuah, batil, sesuatu yang batil, dan itu memang berlebihan, ya ikhwan. Wa dzalika annal karamata qad thabatat bisyara' wal masyahid. Sebab karamah ini, saudara, sudah terbukti nyata, fakta, banyak yang menyaksikan dan banyak yang mengalaminya, para aulia, para sholihin. Nah, sehingga nggak mungkin untuk kita tolak keberadaannya. Wa amma qadiyatul ishtibah. Adapun
kesamaran antara karamah dengan mukjizat, saudara, fa ghairu sahihin li bu'dihi 'anil waqi'. Jadi enggak betul, enggak benar, saudara. Idza ila anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya fala yunafisuhu ahad ba'dahu bil mu'jizatin nabawiyah. Jadi kekhawatiran kaum Mu'tazilah bahwa ditunjukkannya karamah-karamah para aulia bisa menjadi pembatal mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang batil dan tidak logis. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam sebagai nabi yang terakhir, saudara, tidak ada lagi yang menandingi, menyainginya dalam soal mukjizat. Jadi karamah-karamah yang datang setelah mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam sama sekali tidak akan pernah membatalkan mukjizatnya Nabi, apalagi membatalkan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saudara, karena memang Nabi akhirul anbiya fala yunafisuhu ahadun ba'dahu bil mu'jizatin nabawiyah. Nah, jadi ini yang perlu kita sampaikan. Dan di dalam Al-Quran cerita soal karamah ada yang dimiliki oleh bukan para nabi. Salah satunya karamah itu Ahlul Kahfi. Ahlul Kahfi itu bukan mukjizat, saudara, karamah. Kemudian lagi yang berikutnya lagi kita lihat di dalam Al-Quranul Karim kita bisa lihat karamah Asif Sahib Sulaiman. Saudara, Asif juga punya karamah. Bagaimana dia bisa memindahkan singgasananya Ratu Balqis, saudara, lebih cepat daripada kejapan mata dengan jarak yang begitu jauh. Itu juga karamah. Karena yang melakukan itu bukan seorang nabi, tapi abdun soleh.